Konnichiwa minasan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Matsuo Basho. Siapa sih Matsuo Basho itu? Eits, sebelum masuk ke materi, gimana kalau kita perkenalan dulu? Saya Irwansyah. Saya Katung Liha. Saya Rivaldo. Dan saya Sofia. Mari masuk ke materi. Saya akan membacakan biodata dari Matsuo Basho. Nama lengkap Matsuo Basho adalah Matsuo Kinsaku atau Matsuo Munefusa. Dia lahir pada tanggal 1644 di Iga, Jepang. Dia meninggal pada tanggal 28 November 1694 di Osaka, Jepang. Profesinya adalah sebagai penyair haiku. Ia dikenal sebagai pencipta haiku terbesar. Setelah beberapa tahun menjalani hidup sebagai samurai, ia menemukan sastra sebagai pekerjaan hidupnya dan melepaskan karirnya sebagai samurai. Pada tahun 1666, ia pensiun dan setelahnya pada tahun 1675, ia pindah ke Edo. Di Edo pada tahun 1678, ia memenuhi kualifikasi sebagai Master Haiku atau Shosho dan memulai hidupnya sebagai penyair profesional. Pada tahun 1680, ia pindah ke Fukagawa di pinggiran kota Edo. Ia menanam pohon basho dan menamai dirinya sebagai Basho karena pohon itu adalah pohon favoritnya yang ada di tamannya. Ada beberapa karya Matsuo Basho, dan yang akan saya jelaskan adalah karyanya yang paling terkenal, yaitu Furu Ikea atau Kolam Tua, yang berbunyi Furu Ikea, Kawazu Tobikomu Mizu no Oto, yang artinya kolam yang sudah tua, seekor katak melompat, suara air. Haiku ini adalah salah satu yang paling terkenal dan dianggap sebagai contoh sempurna dari keindahan dan kesederhanaan yang khas dalam karya Basho. Dalam haiku ini, Basho menggambarkan momen yang sangat sederhana, seperti seekor katak melompat ke dalam kolam yang sunyi, tetapi juga menyampaikan perasaan ke dalam dan refleksi. Suara air yang dihasilkan dari katak yang melompat adalah simbol dari perubahan mendalam yang tak terhindarkan dalam hidup. Haiku Furu Ikea adalah haiku yang diciptakan pada tahun 1686 oleh Matsuo Basho dan sudah diterjemahkan ke banyak versi bahasa. Haiku ini sangat terkenal sehingga memunculkan istilah Basho's Frog atau katak milik Matsuo Basho. Banyak haiku yang terilhami membuat plesetan atau sequel dari haiku ini. Dalam karya-karya Matsuo Basho, bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata, melainkan cerminan mendalam dari pemahaman manusia terhadap alam, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kata yang dipilihnya, terdapat kearifan dan kedalaman pemikiran yang melampaui bentuk puisi itu sendiri. Basho mampu merangkum momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan mereka makna yang mendalam. Basho juga dikenal karena konsep karumi atau ringan, yang mengacu pada kemampuan untuk menyajikan gagasan yang dalam dan berat, dengan gaya yang lebih ringan dan mudah dimengerti. Meskipun Matsuo Basho sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar dalam sastra Jepang, ia tidak pernah menerima penghargaan resmi seperti yang kita kenal sekarang. Pada masa hidupnya, penghargaan formal dalam bentuk yang kita pahami saat ini belum ada di Jepang. Namun, pengaruh dan kontribusinya terhadap sastra Jepang, khususnya dalam perkembangan haiku, sangat besar dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah Jepang setelah kematiannya. Meskipun Basho tidak menerima penghargaan resmi atau medali, penghargaan terhadap dirinya datang dalam bentuk pengaruh budaya yang sangat besar dan penghormatan yang terus berlanjut hingga hari ini. Ia dianggap sebagai simbol puncak kesenian haiku dan mendapatkan tempat istimewa dalam sastra Jepang yang tak tergantikan. Baik, mungkin hanya sampai sini penjelasan yang dapat kami sampaikan. Arigatou gozaimasu.